Bagaimana Cokro Aminoto itu dekat hubungannya dengan Habib Utsman bin Yahya? Andai kata Habib Utsman bin Yahya dianggap antek Belanda, maka Cokro Aminoto Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahibbal kiram, ikhwani semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Allah untuk bisa membedakan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangkan hati kita dengan petunjuk-petunjuk dan hidayahnya, dan kita dituntun oleh Allah untuk bisa melihat kebenaran dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit ingin memberikan yaitu apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui tentang masalah Habib Utsman bin Yahya. Pada kali ini saya tidak lagi membahas tentang orang-orang yang menuduh Habib Utsman bin Yahya sebagai antek Belanda, sebagai antek penjajah, dan Habib Utsman sebagai ulama yang dinotabenekan sebagai meredam perjuangan umat Islam. Itu sudah saya bahas di channel saya, sudah saya bahas tentang tuduhan-tuduhan terhadap Habib Utsman sebagai antek Belanda. Nah, di situ udah kita paparkan ya alasan kenapa Habib Utsman mendoakan Ratu Wilhelmina, apa alasan Habib Utsman itu, bagaimana posisi Habib Utsman itu ketika memangku jabatan sebagai mufti dan penasehat, ya kan, bagaimana Habib Utsman bin Yahya itu peranannya ketika di tengah-tengah pemerintahan kolonial yang seakan-akan Habib Utsman ini dekat sama Belanda, ingin memadamkan perjuangan. Itu sudah saya bahas juga. Tentang tuduhan Habib Utsman sebagai anti tarekat, ya, anti sufi, itu sudah saya bahas. Bahkan di kitab Habib Utsman sendiri, Habib Utsman sangat menghormati tarekat. Bahkan Habib Utsman sangat memuliakan sufi-sufi yang benar, yang istiqomah dengan Allah. Itu sudah kami bahas. Adapun yang dikritik sama Habib Utsman, thariqah yang bagaimana, itu sudah kami bahas semuanya. Yang kami tuangkan juga kami nukil dari berbagai macam kitab Habib Utsman, ya, diantaranya tentang An-Nasihah Al-Aniqah Mutalab Bisina Bit Thariqah, nasihat yang elok bagi orang yang masuk thariqah. Ini kitabnya. Begitu juga Habib Utsman punya buku, ini buku kecil buat mengetahui arti tarekat, ini judulnya. Dan juga Habib Utsman mempunyai kitab yang bernama Al-Wathiqah Al-Wafiyah Fil Ulu Sa'ad Thariqah As-Sufiyah, ini kitabnya. Nah, ini kitabnya. Dan juga Habib Utsman bin Yahya mempunyai kitab yang berjudul An-Nasihah Al-Mardiyah Firat ala Al-Wasiyah Al-Manamiyah ini. Nah, ini kitab-kitab Habib Utsman berbicara tentang thariqat, tentang tasawuf, mana tasawuf yang melenceng, thariqat yang melenceng, mana yang benar. Itu sudah kita bahas di perjumpaan yang lalu. Nah, sekarang yang kami ingin bahas, ya, kami tidak mau terlalu menanggapi. Kami yakin ulama sekelas Habib Utsman, ulama yang istiqomah, ulama yang penuh jasah dalam perjuangan. Di antaranya bagaimana kitab-kitab beliau masih dibaca sampai sekarang ini, kitab-kitab beliau yang luar biasa. Dan beliau juga mempunyai murid-murid yang menjadi ulama besar, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, seperti Guru Mujtaba, Guru Marzuki, dan juga Mama Bakri atau Guru Sempur, ulama besar dari Purwakarta
yang mana Mama Sempur ini menjadi rujukan gurunya para orang Jawa Barat. Di Banten juga kebanyakan sanatnya berguru kepada Mama Sempur. Siapa itu Mama Bakri atau Mama Sempur? Murid dari Habib Utsman bin Yahya. Andai kata Habib Utsman bin Yahya antek Belanda sebagai pengkhianat dan pengkhianat bangsa, sebagaimana dituduhkan sama orang-orang yang nggak jelas zaman sekarang, tentu ulama-ulama besar ini, wabil khusus sebagai guru Mama Sempur, tentu dia nggak mau belajar sama seorang ulama yang dianggap tentu nggak mau belajar. Tapi Mama Sempur atau Mama Bakri belajar kepada Habib Utsman bin Yahya. Karena kenapa? Mereka melihat keulamaan Habib Utsman yang luar biasa, ilmunya luar biasa, dan juga yang istiqomah Habib Utsman bin Yahya. Itu salah satunya, ibadallah. Dan di sini kami juga ingin mengingatkan sekali lagi, yang sekarang ini juga banyak ramai tentang mereka menyalahartikan tanggapan Habib Utsman bin Yahya terhadap geger Cilegon, perang Cilegon pada tahun 1888. Yang itu sebetulnya sudah kami bahas di channel kami yang minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa, untuk ini kami bahas sedikit lagi. Bagaimana Habib Utsman memang betul di dalam kitabnya Manhajul Istiqamah, beliau mengkritik yaitu perang Cilegon, yaitu pada tahun 1888. Nah, tapi perlu dicatat ibadallah, ya, yang dikritik itu bukan Habib Utsman memadamkan perjuangan jihad. Apa yang dikritik oleh Habib Utsman bin Yahya? Ya, tidak lain dan tidak bukan Habib Utsman ini mempunyai alasan, dan beliau juga tuangkan dalam kitabnya Manhajul Istiqamah. Maka dari itu jangan setengah-setengah baca kitab. Dalam Manhajul Istiqamah, Habib Utsman mengatakan jihad yang terjadi di Cilegon itu kurang rukun, atau dalam bahasanya min babi khitabil wad'i, suatu ibadah yang kurang rukun atau syaratnya itu tidak sah. Sebagaimana sholat rukunnya ada 13, atau ada yang mengatakan 17. Kalau rukunnya satu kita nggak kerjakan, nggak ada, maka nggak sah sholat tersebut. Begitu juga masalah jihad yang Habib Utsman kritik ini, bagaimana yaitu bukan masalah perlawanan jihadnya, tapi caranya, di mana jihad ini kurang dari rukun-rukunnya, kata Habib Utsman bin Yahya. Dan perlu dilihat yang menarik ibadallah, ya, perlu kita lihat bahwasanya Habib Utsman juga menceritakan ketika Habib Utsman mengkritik jihad di Cilegon itu bukan jihad karena banyak mudorotnya, ya, Habib Utsman mengatakan bahwasanya ulama-ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan andai kata Habib Utsman itu dia anggap meredam perjuangan rakyat, tentu Syekh Nawawi akan mengkritik Al-Habib Utsman bin Yahya. Nah, tapi yang menarik ibadallah, ya, Syekh Nawawi sendiri, ya, dalam kitabnya Futuhat Al-Madaniyah atau Tausyekh Ibnu Qasim, yaitu Syekh Nawawi mau komentari masalah jihad. Apa kata Syekh Nawawi? Syekh Nawawi mengatakan syarat untuk Syekh Nawawi mengatakan syarat untuk syarat utama yaitu dalam jihad, yaitu syaratnya tidak lain dan tidak bukan, yaitu harus ada at-toqoh alal qital, atau kesiapan mobilisasi perang seperti tersedianya persenjataan, perlengkapan perang. Artinya Syekh Nawawi mengatakan di antara rukun jihad itu kita punya perlengkapan yang siap, mempunyai kesiapan yang betul-betul matang, ya. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tujuan utama jihad itu apa sih tujuannya? Lil iqamatiddin, yaitu untuk terlaksananya kemudahan dalam mengamalkan ibadah. Artinya tujuan jihad itu untuk kita gampang beribadah. Tujuan jihad itu yaitu untuk terlaksananya kemudahan dalam mengamalkan ibadah ajaran agama. Artinya selama ajaran agama itu tidak dipasung, dalam arti selama kita ini masih bebas mengerjakan ibadat, masih bebas itu melaksanakan agama, ya, maka dari itu
Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya maka itu tidak perlu melakukan jihad. Jihad diperlukan manakala kita lil iqamatiddin, untuk mendirikan agama, yaitu mengamalkan ajaran agama kita itu di Pasung Baru. Nah, kita lihat di zaman kolonial Belanda ketika itu, dan perlu diingat dulu kita belum ada Indonesia. Bumi kita ini murni masih dikuasai oleh yaitu Hindia Belanda. Kita lihat di zaman itu bagaimana yaitu Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak melarang untuk umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Tidak dilarang, ibadallah. Nah, maka dari itu Habib Utsman bin Yahya maupun Syekh Nawawi Al-Bantani melihat bahwasanya yang ada di Cilegon ini pada tahun 1898 itu yang dikritik bukan masalah untuk melawan penjajahnya, tapi lihat bagaimana praktek jihad itu salah di situ, kata Habib Utsman, dan juga ditegaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kenapa? Karena banyak mengandung mudorot-mudorot yang akhirnya akan membuat susah orang-orang yang ketika itu, orang-orang yang nggak paham dibuat susah, orang-orang akan mendapatkan mudorot, ibadallah. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi berada di periode Mekah pada 13 tahun pertama Nabi di Mekah dan bersama para sahabat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ayat jihad. Ya, karena kenapa? Allah Maha tahu ketika itu umat Islam masih sedikit, umat Islam masih lemah, mobilisasi persenjataan juga tidak ada, masih kurang. Maka selama periode Mekah, Nabi dan para sahabatnya berdakwah, mengajarkan Islam, mengajak orang ibadah kepada Allah. Baru ketika periode Madinah, sudah banyak umat Islam, pasukan sudah banyak, baru Allah menurunkan ayat jihad. Nah, ini bisa kita ambil, kita tarik. Bagaimana Habib Utsman memandang Cilegon itu seperti itu. Umat Islam diajak jihad ketika itu masih sedikit. Belum lagi banyak ada kepentingan-kepentingan di sana. Rukun jihad juga tidak terpenuhi, di antaranya min babi khitabil wada'i. Rukunnya kurang, dan juga ditegaskan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tausyih maupun Futuhat Madaniyah menyinggung masalah jihad, bahwasanya apabila kurang syarat jihad, di antara kesanggupan atau mempunyai persenjataan pasukan, maka ini yang akhirnya menjadi mudarat lebih besar. Dan Syekh Nawawi mengatakan tujuan jihad itu lil iqamatiddin, untuk kita mendirikan sendi-sendi ajaran agama kita. Ya, artinya selama agama tidak dipasung dalam mengamalkan, maka umat Islam fokus saja untuk mengerjakan agama, ya, mendirikan sholat dan sebagainya. Karena Syekh Nawawi melihat maupun Habib Utsman bin Yahya melihat bahwasanya ini lebih banyak kemudorotan. Ditambah lagi perlu dicatat, sebelum tahun 1888, 5 tahun sebelum itu 1883 itu terjadi meletusnya Gunung Krakatau. Ya, walaupun 5 tahun sudah berlalu, tapi efeknya luar biasa. Nah, itu tentang masalah komentar kami, tanggapan orang-orang yang menggoreng seakan-akan Habib Utsman bin Yahya ini anti dalam perjuangan. Nah, baik, sekarang yang kami ingin tekankan yang kedua, kontribusi Habib Utsman bin Yahya. Ya, kami nggak peduli mereka mengatakan Habib Utsman pengkhianat. Ya, Allah yang membuktikan mana yang pengkhianat, mana yang benar. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Yang kami sudah sebutkan, andai kata Habib Utsman bin Yahya sebagai pengkhianat, maka ulama-ulama besar tidak banyak belajar kepada Habib Utsman. Andai kata Habib Utsman sebagai pengkhianat, kitab-kitabnya tapi masih dibaca orang. Dan Habib Utsman luar biasa, seorang ulama besar. Beliau selalu dikenang sepanjang masa. Bahkan kalau kita lihat sejarah, ketika Habib Utsman meninggal, bagaimana beliau dimakamkan di Said Naum Tanabang. Itu 3.000 orang. Ada yang mengatakan 5.000 orang. Sampai-sampai kerandanya itu dioper ke depan. Saking banyaknya. Dan disolatkan di Masjid Al-Ma'mur Tanabang. Ya, yang menjadi imam Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kita baca sejarah. Saking banyaknya jamaah mensolatkan Habib Utsman, itu penuh. Saking banyaknya. Akhirnya solat jenazah Habib Utsman dilakukan sampai 2 kali. Sampai 2 kali, ibadallah. Ya, saking penuhnya yang luar biasa. Nah, satu lagi sebelum kami akhiri,
ya, saya ingin bercerita sedikit nih di antara kontribusi Habib Utsman, bagaimana Habib Utsman bin Yahya sangat dekat hubungannya dengan Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam ini sebuah organisasi dagang, ya, sebuah organisasi Islam yang dimana ketika muncul Sarekat Islam itu Habib Utsman bin Yahya sangat mendukung Sarekat Islam. Bahkan Habib Utsman menulis yaitu kitab tentang Sarekat Islam yang berjudul Selempai Terselam pada menyatakan kebijakan Sarekat Islam. Yang kedua, Habib Utsman bin Yahya menulis kitab Sinar Esterlam pada menyatakan kebenaran Sarekat Islam. Dan Habib Utsman diundang sama Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 atau 1913, diundang di Solo untuk memberikan yaitu ceramah ketika berdirinya Sarekat Islam. Nah, yang menarik, ketika munculnya Sarekat Islam ini digembosi sama segelintir orang. Di antaranya bahwasanya anggapan Sarekat Islam itu tidak ada manfaatnya. Digembosin seperti itu. Nah, Habib Utsman bin Yahya membela itu. Habib Utsman mengatakan bahwasanya Sarekat Islam adalah organisasi yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, siapapun yang menyuruh ke jalan yang benar akan mendapat pahala mendapatkan pahala untuk ini serta pahala dari mereka yang mengikuti ini jalan yang benar. Dan juga Habib Utsman membawakan yaitu ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 ayat 2 yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian yaitu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, dan bahkan Habib Utsman membela Sarekat Islam ini organisasi yang betul-betul bermanfaat untuk memajukan perekonomian pergerakan umat Islam. Ya, dan yang kedua, ada tuduhan Sarekat Islam merupakan organisasi Kristen, ya, dan air yang digunakan untuk mengambil sumpah itu air baptis. Nah, ada tuduhan seperti itu Sarekat Islam digembosin. Habib Utsman membela tampil. Apa kata Habib Utsman bin Yahya? Bahwasanya Habib Utsman yaitu menukil hadis, barang siapa mengatakan seorang muslim dengan sebutan kafir, maka kekafirannya itu bisa balik kepada dirinya. Artinya Habib Utsman memberikan pesan hati-hati, jangan sembarangan mengkafirkan orang. Ya, karena ketika itu banyak Sarekat Islam itu tokoh-tokohnya dikafirkan, ibadallah. Yang ketiga, ada tuduhan bahwasanya Sarekat Islam ini hanya berisi keburukan-keburukan. Nah, Habib Utsman membela itu, menepis tuduhan itu. Habib Utsman mengatakan bahwasanya lahirnya Sarekat Islam, ya, dan tujuannya tidak terlepas dari dua perkara. Ya, maksudnya yaitu yang pertama, syariat Islam ini tampil ya sebagai pemberi nasihat kepada orang-orang Islam agar supaya tolong menolong dan mengerjakan fardu agama dengan tujuan mengharap ridho Allah. Dan Habib Utsman melihat bahwasanya syariat Islam itu, ya, bagaimana Sarekat Islam itu tujuannya untuk saling tolong menolong, akan mencari kehidupan yang halal dan selamat daripada melarat kemiskinan dan terlepas dari kehinaan. Ya, jadi Habib Utsman melihat Sarekat Islam ini sebuah wadah aspirasi umat Islam, suatu wadah untuk membangkitkan kemajuan organisasi Sarekat Islam dalam perekonomian, gak cuma perekonomian, dalam keagamaan dan sebagainya. Dan Habib Utsman mengatakan tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat, dan keanggotaan Sarekat Islam itu terbuka untuk lapisan masyarakat. Ya. Dan Sarekat Islam mengajak kepada kita ke jalan Allah, meningkatkan ketakwaan, melindungi dari penderitaan dan membawa kemajuan dan keuntungan. Nah, Habib Utsman membela itu Sarekat Islam, yang dimana kita kenal, yaitu diantara salah satu pengurusnya, yaitu pimpinannya Hos Cokro Aminoto. Siapa Hos Cokro Aminoto? Pahlawan nasional, guru dari Bung Karno. Bagaimana Hos Cokro Aminoto itu dekat hubungannya dengan Habib Utsman bin Yahya. Andai kata Habib Utsman bin Yahya dianggap antek Belanda, maka Cokro Aminoto tidak mengundang dari Al-Habib Utsman bin Yahya, ibadallah. Nah, dan Habib Utsman bin Yahya mendukung habis-habisan, yaitu Jamiatul Khair, sebuah organisasi yang dibangun oleh masyarakat Hadramut Arab untuk wadah pendidikan sebagai benteng dari kristenisasi ketika itu.
Ya, Jamiatul Khair lah organisasi satu-satunya yang betul-betul mempunyai akses ke Timur Tengah, dan ini diwaspadai sama kolonial Belanda. Didirikan pada tahun 1901. Organisasi pertama di Islam di Indonesia adalah Jamiatul Khair. Hos Cokro Aminoto sebagai anggota Jamiatul Khair, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai anggota Jamiatul Khair. Dari rahim Jamiatul Khair ini timbullah lahirlah ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh nasional. Nah, Habib Utsman memberikan support terhadap Jamiatul Khair dengan mengarang kitab yang berjudul Jam'ul Nafais li Tahsin lil Madaris. Didukung habis-habisan nama Habib Utsman. Sekali lagi pertanyaan, andai kata Habib Utsman sebagai antek Belanda, tentu dia tidak mendukung Jamiatul Khair, tentu dia tidak mendukung syarikat Islam, tentu dia akan menggembosi syarikat Islam, tentu akan menggembosi Jamiatul Khair kalau dianggap sebagai antek Belanda. Dan sebelum kami akhiri, ya, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita agar kita diberikan hati kita untuk betul-betul cinta kepada ulama. Apalagi sekarang zaman fitnah, zaman begitu fitnah, yang dimana Habib Utsman mengatakan dalam kitab Risalah Dua Ilmu, yakunu fi akhir zaman yughlaqu alaihim babul amal wa yuftahu lahum babul jidal. Nanti di suatu zaman, akhir zaman, akan ada kaum yang dimana kaum tersebut ditutup pintu-pintu amal, dibuka bagi mereka pintu-pintu jidal. Artinya apa? Ilmu cuman dibuat perdebatan tapi nggak diamalkan. Keberkahan sudah Allah tarik, ibadallah. Nah, maka dari itu kita patut berterima kasih terhadap ulama, jasa-jasa ulama kita yang luar biasa, dan jangan kita jangan kita menaruh su'zon berburuk sangka terlebih dahulu terhadap para ulama-ulama kita, karena ulama-ulama kita mempunyai basirah, mempunyai mata hati yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada kita. Nah, sebagaimana dulu ada muncul juga, ya, sempat kalau orang-orang yang tidak paham ngerti sejarah, kita lihat sebentar. Nah, baik. Nah, ya, apa yang dialami Habib Utsman itu kalau kita baca Kiai Hasyim Asy'ari, kalau kita lihat sejarah, yaitu bagaimana dia diangkat sama pemerintah Jepang untuk sebagai kepala Sumubu. Sumubu itu yaitu kantor urusan agama Islam pemerintahan militer Jepang di Indonesia yang dibuat oleh Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua. Ya, banyak orang ketika itu memprotes kenapa Kiai Hasyim Asy'ari itu mau bekerja sama Jepang. Sumubu ini kan juga sebagai buatan Jepang, ibadallah. Bahkan di dalam Sumubu itu yaitu ada di zaman itu pun ada orang-orang Jepang yang dianggap masuk Islam, yaitu seperti Abdul Hamid Ono, Abdul Hamid Mun'im, Inada, dan Muhammad Soleh Suzuki. 3 orang perwira intelijen Jepang ini yang bertugas menyelidiki sedalam-dalamnya tentang umat Islam di Indonesia, persis kayak Senuk waktu itu. Tapi yang menarik, Kiai Hasyim Asy'ari tentu kita lihat kenapa mau menerima sebagai ketua Sumubu, yang dimana Sumubu ini cikal bakal adanya Departemen Agama dan menjadi Kementerian Agama, karena Kiai Hasyim Asy'ari memandang bahwasanya walaupun itu mungkin buatan Jepang tapi bisa dimanfaatkan untuk kemajuan umat Islam. Dan tentunya dulu Kiai Hasyim Asy'ari tidak terlepas dari fitnah-fitnah juga, tapi kita bisa merasakan bagaimana kehebatan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam memainkan perannya. Walaupun Sumubu ini buatan Jepang, tapi kemaslahatannya dikembalikan lagi buat umat Islam ini, persis yang dialami oleh Al-Habib Utsman bin Yahya. Dia dekat sama Belanda tidak mencari keuntungan, tapi untuk kemaslahatan umat Islam dalam dunia dakwah dan mengamalkan ilmu-ilmu syariat. Nah, maka dari itu kita perlu belajar sejarah, jangan kita gampang mengkerdilkan ulama-ulama kita, ya. Maka dari itu berangkat dari hati yang bersih, jangan ada sesuatu yang bisa kebencian pada kita, karena dalam Al-Quran dikatakan janganlah kita tidak bersikap jujur
terhadap orang-orang yang kita benci. Ya, janganlah ada sesuatu yang kita anggap benci orang terus menghalangi kita untuk untuk menilai seseorang tersebut kejujurannya, ya, berbuat sikap adil. Maka walaupun sama orang yang kita nggak sejalan, harus kita berbuat adil juga menyikapinya itu juga. Itu saja. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga negeri kita, jaga dari orang yang ingin memecah belah, jaga dari orang yang ingin mengadu domba antar ulama, antar kiai, antar habaib dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga semua itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.